إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hari ini kita berkumpul di majelis Jumat yang mulia ini untuk bersama-sama beribadah dan merenungi nikmat serta anugerah yang telah dikaruniakan kepada kita. Sejenak mari kita hentikan kesibukan kita, segala aktivitas kita untuk mengingat bahwa setiap nafas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil, dan setiap rezeki yang kita nikmati adalah rahmat-Nya yang tak terhingga. Mari kita ungkapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Hal ini dilakukan semata-mata agar harapan kita tidak terjerumus dalam timba istidraj. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tema khutbah pada hari ini Al-Fakir mengambil sebuah nasihat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan dalam kitab Nasaihul Ibad bab 3 maqalah 6 yang berbunyi: wal maqalatu sadisatu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kam min mustadrajin bi ni'mati alaihi wa kam min maftunin bi sana'in alaihi wa kam min maghrurin bis satri alaihi. Begitu banyak orang yang ditipu dengan kenikmatan yang diberikan kepadanya, begitu banyak orang diuji dengan pujian dari manusia, dan begitu banyak orang yang tertipu dengan ditutupnya aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam makalah ini Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kita tentang 3 hal yang sering kali menipu kita semua. Yang pertama yaitu kenikmatan, yang kedua yaitu pujian, dan yang ketiga adalah aib yang terselubung atau tersembunyi. Banyak orang yang merasa aman karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sebenarnya mereka sedang diuji oleh Allah. Maka tidak heran mereka merasa tenang karena tidak ada orang yang mengetahui kesalahannya. Padahal bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib tersebut untuk memberi kesempatan kita semua untuk bertaubat. Kitab Nasaihul Ibad yang secara harfiah berarti kumpulan nasihat bagi para hamba, ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama yang besar dari asal Banten. Kitab ini adalah syarah dari Al-Munabbihat Al-Istidad Liyaumil Ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalamnya terdapat nasihat-nasihat moral dan spiritual yang relevan bagi kehidupan kita semua saat ini, khususnya terkait dengan tipu daya yang terkait dengan tema pada Jumat ini, yaitu kenikmatan, aib, dan pujian. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tipu daya yang pertama yaitu tipu daya kenikmatan.
Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kam min mustadrajin bi ni'mati alaih." Begitu banyak orang yang ditipu dengan kenikmatan yang diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan kepada hambanya seperti harta, kesehatan, dan kelapangan rezeki. Namun seringkali manusia tertipu dengan tipu daya tiga ini. Mereka merasa bahwa semua itu merupakan tanda ridha Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa jadi kenikmatan tersebut adalah istidraj, yaitu ujian dari Allah untuk melihat bagaimana kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma sukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum batatan fa idzahum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 44. Kenikmatan dunia adalah ujian untuk kita semua. Apakah kita mampu bersyukur dan menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya kita lalai dan tenggelam dalam kenikmatan yang fana ini. Kata lain kita mengalami yaitu istidraj. Istidraj adalah keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala membiarkan hamba-hambanya yang durhaka untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, meskipun sebenarnya mereka tidak beriman dan tidak melakukan amal soleh apapun. Istidraj merupakan bentuk ujian atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan dari Muhammad Asbi As-Siddiqi dalam tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur. Istidraj berasal dari kata istidraja, yustadriju istidrajan, yang berakar dari kata daraja, yang secara bahasa berarti tangga, meningkat sedikit demi sedikit, perlahan dan demi perlahan. Sedangkan secara istilah, istidraj berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang secara lahir dan semakin bertambah, tetapi kenikmatan itu membuat mereka semakin lalai terhadap ibadah-ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang yang sedang diuji dengan istidraj akan mengira bahwa dirinya mengalami dan merasakan berbagai kenikmatan yang dimiliki adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa jadi Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan malah membinasakan. Dia selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah memberikan kemewahan duniawi. Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal dia tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rezeki berlipat-lipat. Allah berikan rezeki yang berkecukupan, padahal ia jarang salat. Tidak senang terhadap nasihat-nasihat ulama dan terus berbuat maksiat. Hidupnya dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya rusak. Langkahnya diikuti, diteladani dan diidolakan, padahal bangga mengumbar dosa dan maksiat. Dia sangat jarang diuji dengan sakit, padahal dosa-dosanya mengundung. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya penuh jumawa, meremehkan sesama dan merangka angkuh di hadapannya. Allah berikan keluarga yang sehat dan cerdas, padahal dia memberi makan dari harta hasil yang haram. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang yang dizalimi. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak-hak orang lain yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fir'aun diberikan kenikmatan dan kekuasaan, tetapi ia tetap jumawa dan lalai, dan pada akhirnya Allah tenggelamkan ia karena keponggahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang, bahkan merasa menjadi Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Contoh yang lain ialah Qarun. Qarun merupakan salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang hidupnya miskin, yang hidupnya tidak ada punya apa-apa. Kemudian diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam bagaimana cara mengelola emas yang benar dan yang baik. Namun dalam waktu yang singkat ia menjadi kaya raya dan mempunyai banyak emas dan harta melimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ia ditenggelamkan dan kelalaiannya pun dibinasakan dan ditelan bersama harta-hartanya. Masyarul muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tipu daya yang kedua yaitu tipu daya pujian. Abdullah bin Mas'ud dalam kitab Nasaihul Ibad mengatakan, kam min maftunin bisana'i alaihi. Begitu banyak orang yang diuji dengan pujian-pujian dari manusia. Seorang imam masjid yang ingin dipuji karena keindahan suaranya, atau seorang muballigh, seorang ustadz, seorang kiai atau seorang dai yang menginginkan pujian dari kealimannya, dan bahkan setiap orang yang mengharapkan sanjungan atas amal-amal mereka, sebenarnya mereka sedang berada dalam jebakan tipu daya pujian. Keinginan untuk dipuji ini merupakan amal-amal yang segera harus kita perbaiki dan harus kita sadari. Jika tidak, ini bisa mengikis keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian dari orang lain seringkali membuat kita merasa bangga, merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Ini membuat kita merasa bangga dan ujub. Hati menjadi sombong, hati merasa lebih baik dari orang lain. Padahal pujian ini adalah ujian dari Allah untuk menguji sejauh mana keikhlasan kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya celakalah orang-orang yang sering dipuji. Mereka ditipu oleh sanjungan-sanjungan manusia. Hadis riwayat Muslim. Seseorang yang benar-benar ikhlas tidak terpengaruh oleh pujian-pujian manusia. Ia lebih peduli dengan pandangan Allah terhadap dirinya daripada mengharap sanjungan-sanjungan yang didapatkan oleh manusia. Karena pujian baginya, pujian dunia ini tidak ada artinya jika niat kita menyimpang dari ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tipu daya yang ketiga yaitu tipu daya aib yang terselubung atau aib yang disembunyikan. Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kita bahwa begitu banyak orang yang tertipu dengan ditutupnya aib dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min maghrurin bisatri alaihi. Allah seringkali menutupi aib dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan manusia. Namun jangan sampai kita merasa aman dan terus-menerus dalam kesalahan hanya karena aib kita yang tidak terbongkar, aib kita yang tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup aib kita bukan untuk kita terus tenggelam dalam dosa, namun Allah memberikan kesempatan untuk segera kita bertaubat. Jangan sampai kita merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala hanya saja aib-aib kita tertutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedang mereka terhadap kehidupan akhirat adalah lalai. Quran surat Ar-Rum ayat 7. Jika kita tidak segera bertaubat, jika kita tidak segera sadari, jika kita tidak segera perbaiki, untuk itu Allah Subhanahu wa taala akan perlahan-lahan sedikit demi sedikit menutup hati kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita waspada terhadap tipu daya ini, yaitu tipu daya kenikmatan, tipu daya pujian, dan tipu daya aib-aib yang Allah sembunyikan dari hadapan manusia. Bisa jadi waktu dan kesempatan yang Allah berikan tidak akan Allah berikan selama hidup kita telah berakhir di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala bi ni'matil iman wa ala bi ni'matil islam wa ala bi ni'mati ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin الفتيح لما أغلق وخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقدار العظيم أما بعد فيا أيها الهادرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدنا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت يا الله سبحانك إنا كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.